sudah berpotensi sesuai dengan kriteria adalah ada usulan dan penetapan Satker menjadi BLU. Ya. Usulan penetapan nanti penetapannya pakai apa? Pakai keputusan Menteri Keuangan ya. Keputusan Menteri Keuangan jadi BLU, STAN jadi BLU dengan KMK. Catat itu baik-baik biar paham. Yang ketiga kalau sudah jadi BLU, yang ketiga adalah agar dia dapat duit yang bisa dikelola, maka dia harus punya tarif, jenis tarif layanan dan berapa besarnya. Itu harus ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga seperti itu. Yang keempat, agar manusianya mau bekerja keras, maka dia harus punya remunerasi. Remunerasinya harus ditetapkan dengan PMK. Remunerasi harus ditetapkan dengan peraturan menteri teknisnya, tapi harus persetujuan Menteri Keuangan. Ada surat persetujuannya Menteri Keuangan. Dan yang kelima, organ yang terakhir yang dibutuhkan harus ada dewas. Dewasnya juga harus ditetapkan oleh KL-nya dengan persetujuan Menteri Keuangan. Persetujuan Menteri Keuangan. Nah, kalau udah lengkap semua, baru mereka mengelola keuangannya. Nah, mengelola keuangannya udah kita ajarin di pertemuan sebelumnya. Bagaimana mengelola PNBP, bagaimana mengelola belanjanya. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, topiknya ya teman-teman, itu simulasinya ada dua. Pertama, kita revisi dulu DIPA. Nah, DIPA itu ada DIPA petikan. Nah, nanti bagaimana mengesahkan pendapatan, bagaimana mengesahkan belanjanya BLU. Jadi bagaimana mengesahkan pendapatan itu yang sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK tadi. Kemudian kalau duitnya udah ngumpul baru dipakai belanja. Nah, belanja itu harus disahkan juga oleh Menteri Keuangan. Bagaimana teknisnya simulasi ini? Tolong ikuti baik-baik. Nah, sekarang ya, tolong ikuti baik-baik. Prinsip untuk DIPA petikan. Nah, DIPA petikan itu tolong dicatat. DIPA petikan itu menjadi bagian dari DIPA induk. Misalnya, Satker BLU STAN itu sebagai Satker BLU. Nah, induknya adalah BPPK. Jadi, DIPA induknya adalah di BPPK, DIPA petikannya di STAN BLU. Nah, revisi DIPA petikan berarti DIPA petikannya PKBLU STAN. Agar apa? Agar duit yang ada di STAN itu bisa mendukung untuk peningkatan layanan. Itu pertama. Nah, gesernya, revisinya, itu revisi sumber dananya, sehingga dengan revisi itu mengubah RM-nya, dan mengubah PNBP-nya BLU di dokumen DIPA-nya. Nah, revisi itu juga yang pertama itu. Yang kedua adalah kalau dia ingin menggunakan saldo tahun sebelumnya. Yang ketiga, kalau dia misalnya ditargetkan PNBP-nya 100, dia melampaui dari itu, maka terlampauinya pagu untuk mencapai target. Nah, targetnya nanti akan ada penyesuaiannya, penyusuan volumenya, maka itu revisi. Jadi revisinya, coverage-nya ada 3 itu, gitu ya. Pelan-pelan nanti diikuti untuk bikin mind map. Nah, revisinya itu yang menjadi kewenangan perbendaharaan yang harus dirubah dari revisi di BLU itu kategorinya ada 3. Jadi dokumen DIPA petikan, nanti kalian harus saya tunjukin karena simulasi DIPA petikannya kayak apa, gitu ya. Nanti kalau direvisi kayak apa. Jadi ada 3. Pada saat mana yang pertama itu belanja yang digunakan itu melampaui dari pagu yang ditetapkan di awal. Ya. Melampauinya itu ada yang pertama karena dia itu lebih tinggi daripada target yang diterima oleh BLU di tahun berjalan. Nah, jadi targetnya 100 ternyata lebih dari 100. Misalnya 100 miliar menjadi 120 miliar. Nah, nanti pada saat revisi ini dibagi menjadi 2. A, kalau 100 miliar itu dikasih ambang batas, misalnya 10% dari 100 itu, maka gitu ya, nanti revisinya adalah di area ambang batas itu sampai ke 110%.
Revisi kedua manakala realisasinya lebih dari 110%, sehingga melampaui ambang batas, itu revisi bentuk kedua. Nah, pengguna yang kedua adalah yang melampaui itu karena penggunaan saldo. Jadi saldo tahun yang lalu, kalau dia itu saldo digunakan untuk di luar dari istilahnya belanja operasionalnya, harus persetujuan Menteri Keuangan. Nah, kemudian juga misalnya kalau saldo itu dipakai untuk bayar sisa pekerjaan yang belum selesai atau tunggakan yang lalu, itu juga pakai revisi yang berdampak melampaui pagu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah revisi DIPA-nya BLU, pagunya nggak berubah. Yang berubah hanya volume keluarannya. Volume keluarannya itu, tapi berubahnya tidak boleh turun, bolehnya naik. Baik pertama volume keluarannya atau sub keluarannya. Misalnya volume keluarannya ada lulusan STAN 1000. Itu nggak boleh, pagu tetap diturunin menjadi 900, nggak boleh. Naik boleh. Nah, kemudian di volume tadi bisa jadi berubah sub keluarannya. Misalnya yang memiliki IP lebih dari 3 menjadi 3,5 itu boleh. Atau menambah keluaran, sub keluaran baru, menambah keluaran baru, misalnya ditambah litbang yang sebelumnya nggak ada, itu boleh, ya. Tapi duitnya nggak boleh berubah. Dan yang ketiga adalah hal-hal khusus. Itu ada setidak-tidaknya ada 5, ya, ada 5. Yang pertama adalah yang sebelumnya nggak ada saldo awal menjadi saldo awal. Nanti kita lihat di dokumennya. Kemudian yang kedua menggunakan saldo untuk menutup mismatch atau menutup belanja yang lebih tinggi daripada penerimaannya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah manakala ada revisi DIPA yang sebelumnya DIPA-nya masih DIPA Satker biasa, kemudian berubah jadi BLU, maka harus revisi DIPA petikannya. Dan yang keempat adalah kalau ada hibah berupa uang, ya, hibah langsung berupa uang, itu akan menambah pendapatannya, itu harus dikasih revisi DIPA petikan. Demikian juga kalau dananya BLU dipindah, ditarik ke kas negara, itu juga harus revisi DIPA petikan. Nah, sekarang ini lihat coba teman-teman ya, Raja Sultannya Tangerang juga ini ada kan, Raja Sultan mana? Halo, Raja? Nah itu ya teman-teman yang semuanya ya, lihat ini, perhatikan nih, ini dokumen DIPA petikan. DIPA petikannya sekarang nggak ditandatangani basah, pakai barcode. Ya ini coba, ini ada barcode ya kan. Ini nanti ini ada dasar hukum, ini yang nyusun kami di DJA ya. Saya ikut dalamnya nyusun menjadi seperti ini gitu ya, teman-teman sekalian ya. Ini dasar hukumnya. Nah, ini yang menentukan di sini mengenai istilahnya alokasi anggarannya ya. Jadi alokasi anggarannya coba lihat ini. Alokasinya Kementerian Agama, sorry ini sebelumnya, sorry. Nah ini ya, ini misalnya dari Kementerian Kesehatan, kemudian di sini, sorry ini balik lagi. Ya, jadi DIPA-nya ini teman-teman, ini coba lihat ini ya. Ini untuk Poltekkes. Nah, kalau dia sudah jadi DIPA petikan BLU, ada tulisannya status BLU-nya penuh. Kemudian untuk ambang batasnya berapa persen? Ini ada di sini. Baru duitnya berapa? Nah, di sini baru sumber penerimaannya. Dari PNBP, penerimaan dari rupiah murni berapa yang ditutup ini? Dari PNBP berapa? Nah, ini saldonya ini belum ada, ini masih kosong. Penggunaan saldo belum ada. Kemudian dari hibah macam belum kosong. Nah, ini kira-kira teman-teman DIPA petikannya seperti ini untuk BLU. Sehingga di sini status BLU-nya penuh, ambang batasnya 100%, saldo awalnya belum dicantumkan, di saldo awal belum dicantumkan. Ini ya, teman-teman dasarnya. Nah, berikutnya kalau BLU-nya itu kita bandingkan satkernya tadi masih belum jadi BLU ya, itu masih di satker biasa. Coba lihat di sini teman-teman, setelah tadi satkernya hanya satkernya saja ini, tapi tidak ada BLU penuh, ambang batasnya nggak ada, ya kan? Ini adalah penerimaan PNBP dan penerimaan rupiah murni saja, ya kan?
Kalau udah begini harus direvisi. Kalau udah jadi BLU harus direvisi menjadi kayak tadi. Jadi yang sebelumnya tadi, sehingga ada muncul seperti tadi, ya. Seperti ada BLU penuh, kemudian ambang batasnya berapa. Gitu kira-kira kan? Sudah jelas ya? Revisi pertama adalah seperti itu. Nah, revisi kedua adalah pada saat dia menggunakan apa istilahnya, saldo awalnya ini kan sudah BLU penuh, ini dia punya ambang batas, misalnya 20%. Kemudian teman-teman di sini ada penggunaan saldo dia, misalnya 10 miliar, ya saldo awal, saldo tahun yang lalu, karena bisa jadi alasan untuk menutup mismatch dan sebagainya, atau ada tagihan sebelumnya, itu kira-kira, sehingga ini harus direvisi, misalnya ini sudah revisi ke-8. Nah, itu kira-kira teman-teman, kalau ada revisi DIPA petikan yang BLU karena saldo awalnya dipakai. Nah, sudah. Itu revisi DIPA. Berikutnya adalah, sekarang prakteknya adalah setelah BLU itu mengumpulkan penerimaan, ya, penerimaan dia lewat layanannya, ya, kemudian sesuai dengan tarifnya, duitnya ngumpul. Nah, itu harus disahkan ke Kementerian Keuangan dan digunakan untuk apa? Nah, itulah pakai model, ya, teman-teman sekalian. Kalau ini tolong dicermati pelan-pelan. Nanti misalnya BLU STAN, ya, BLU STAN itu dikasih anggaran dari negara 1 triliun misalnya, RM. Maka 1 triliun RM tadi, mekanisme pertanggungjawabannya persis seperti Satker yang bukan BLU. Nanti pakai UP, TUP, LS, pakai SPM, pakai SP2D, gitu ya. Tapi kalau untuk pendapatannya BLU STAN itu karena dia punya pendapatan-pendapatan lain, termasuk rumah sakit, termasuk universitas, dari layanannya, maka dia itu harus ada pendapatan, itu ada pengesahan yang dapat digunakan langsung oleh BLU bersangkutan sesuai dengan ambang batasnya. Nah, pengesahannya itu dibawa ke KPPN. Nah, jadi STAN tadi harus mengirim dokumen yang namanya SP3B. SP3B, siapa mahasiswa saya yang bisa menerjemahkan SP3B, singkatannya apa pertemuan sebelumnya? SP3B apa? Halo? Teman-teman? Rizky, Raja, Febian, Fitrah, Nadia, dan teman-temannya? Apa SP3B? Ulangi, surat pengesahan pendapatan itu SP2B. Masih 1P di depan. Surat perintah, kurang perintah. Surat perintah apa? Nadia? Siapa tadi? Raja? Surat pengesahan pendapatan dan belanja. Siapa yang memerintahkan? BLU. Coba, kata-katanya adalah perintah. Berarti kewenangan itu diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada BLU. Jadi untuk menggunakan pendapatannya hanya minta pengesahan saja atas penerimaan dan belanjanya ke KPPN. Ya kan? Nah, yang dipakai untuk BLU, ya, yang dimintakan pengesahan perintah pengesahan pakai SP3B itu ada 2, belanja yang masih di ambang batas, ada belanja yang melampaui ambang batas. Yang masih di ambang batas disebut belanja dulu baru revisi. Revisinya itu ya melaksanakan eksekusi itu. Tapi kalau melampaui ambang batas, izinnya itu dengan revisi dulu baru dibelanjakan, gitu ya. Nah, SP3B tadi, surat perintah pengesahan pendapatan dan belanja BLU tadi, diajukannya oleh BLU kepada KPPN. Itu minimal sekali dalam 1 triwulan mata kuliah kita di minggu sebelumnya. Kemudian khusus untuk yang triwulan 4 harus mengikuti LLAT, yaitu
langkah-langkah akhir tahun. Itu ada syarat-syarat tanggal akhirnya kapan dan sebagainya. Nah, nanti kalau mengajukan SP3B harus dilampiri SPTJ, surat pernyataan tanggung jawab. Karena dokumen seluruh bukti-bukti seluruh yang belanjakan semua adanya di BLU, nggak dibawa ke KPPN. KPPN hanya sebagai manajemen kas untuk mengesahkan, sebagai komtabelnya, sebagai bendahara negaranya. Nanti atas dasar SP3B tersebut, baru KPPN kalau udah memenuhi syarat menerbitkan SP2B. Surat, apa tadi? Apa? Kalau KPPN terbitin apa? Surat pengesahan pendapatan dan belanja. Jadi perintahnya hilang kalau sudah sesuai. Bagaimana teknisnya? Seperti ini ya. Coba lihat, Satker BLU ngajukan SP3B ke KPPN. KPPN mengesahkan, menerbitkan SP2B, terbitin ke BLU. Itu kalau belanja dan penerimaan belanjanya yang dari RM, penerimaan RM. Itu kalau yang dari PNBP. Kalau RM seperti biasa, SPM dan SP2D. Bagaimana mekanisme lebih detailnya? Bekerjanya tidak lagi pakai datang kayak zaman saya dulu di KPPN zaman dulu, tetapi sekarang harus online. Jadi Satker BLU kirim SP3B ya, dilampiri ADK, SP3B BLU dengan SPTJ-nya dikirim ke FO. FO singkatannya apa? Jajarin, FO singkatannya apa? Orang office-nya itu orangnya pakai kacamata cewek, cowok itu nggak jelas itu. Langsung di sini diterima, diteliti kelengkapan dan saldonya. Kalau sudah validasi dengan SPAN, keluar SP2B. SP2B tadi apa? Surat apa? Pengesahan. Surat pengesahan Pendapatan belanja. Pendapatan dan belanja. Wujudnya kayak apa? Detailnya seperti ini. Jadi gini, ini penjelasan nih. Kalau ternyata misalnya BLU sudah mengajukan SP3B, KPPN sudah menerbitkan SP2B sesuai peraturan Dirjen nomor 2, ternyata ada yang salah. Salahnya ada dua jenis. Administrasi itu nggak ada jumlah uangnya, itu disebut dengan mekanisme koreksi. Misalnya pencantuman kegiatan, output jenis belanja yang salah, akunnya salah, itu ada koreksi. Kemudian kalau salah jumlah nominal, itu pakai mekanisme penyesuaian. Maka nanti ada yang namanya ralat. Ralatnya mengajukan SP3B lagi, mengajukan ke KPPN. Gimana caranya? BLU mengajukan lagi untuk SP3B, dilampiri yang SP3B dan SP2B yang salah sebelumnya. Tambah SPTJM untuk menyatakan salahnya itu dia, tanggung jawab, dilengkapi ADK menjadi benar, dan dilengkapi penjelasannya, ya. Kemudian dilengkapi data supplier yang terkait dengan kesalahan itu, ya teman-teman. Ini sebagai wujud tanggung jawabnya BLU, dikirim ke KPPN, kemudian KPPN baru menerbitkan SP2B yang baru, ya. Sebelum SP2B diterbitkan, dia memeriksa, menguji, mencocokkan lagi apa benar kesalahannya, ya. Kemudian KPPN sudah menerapkan yang sudah pakai SPAN, maka menerbitkan SP2B itu berdasarkan ralatnya SP3B-nya BLU, ya. Kemudian SP2B-nya baru diterbitkan. Nah, sekarang kita lihat barangnya kayak apa. Nah, ini contoh SP3B, surat perintah. Ini kata perintah itu tinggi. Jadi BLU itu sudah kayak Menteri Keuangan yang diberi otonomi untuk menggunakan, sehingga memerintahkan untuk disahkan. Jadi KPPN hanya ngikutin aja, coba. Yang diminta disahkan apa? Pertamanya adalah saldo awalnya berapa, pendapatannya berapa, belanjanya berapa, saldo akhirnya menjadi berapa. Ya, dasar pengesahannya apa. Nah, itu belanjanya apa saja, akun apa saja, jumlahnya berapa, pendapatannya juga begitu. Ini hanya uraian saja, bukti-bukti semuanya di BLU. Ditandatangani
pejabat pendatangan SPM di KPA-nya di BLU dikirim ke KPPN. Inilah wujudnya barangnya. Sesimpel ini, satu lembar ini. Jadi nggak ada apa-apa. Dari satu lembar ini, kemudian ini ada SP2B-nya. Berdasarkan SP3B BLU nomor berapa, tanggal berapa, satkernya mana, kemudian KPPN menerbitkan pengesahannya SP2B-nya, KPPN mana, tanggal berapa, nomor SP2B-nya berapa, tahun anggaran berapa, saldo awal, saldo pendapatan, belanja, dan saldo akhir seperti usulannya BLU tadi di sini. Kalau sudah benar, uraiannya apa tadi. Terus ditetapkan ya oleh KPPN. Selesai ya teman-teman. Nah, pada saat berikutnya ya ini kan SP2B kan. Nah, sekarang teman-teman ya. Bentar ini. Sekarang kalau tadi ada kesalahan ya kan, ada kesalahan. Tadi mengajukan koreksi tadi ya. Nah, pada saat mengajukan koreksi SP3B atas SP3B dan SP2B yang telah diterbitkan sebelumnya, kemudian memberikan pernyataan pimpinan BLU-nya mengatakan bahwa satker saya nomor satker X kodenya ini, kemudian SP3B yang dulu itu adalah periode kapan, tahun anggarannya kapan, dia menerangkan bahwa itu terjadi kesalahan tadi, penjelasannya apa ya, penjelasannya itu apa, apakah salah administrasi atau salah jumlah tadi, dikasih keterangan ralat, ditandatangani. Nah, ini keterangannya ya. Kemudian pernyataan tanggung jawabnya seperti ini ya. Ini nama ininya yang BLU-nya, kemudian yang diminta di SP3B kan seperti ini, kemudian menyatakan pokoknya dia tanggung jawab, bukti-bukti semuanya di BLU, tanda tangani ya. KPA-nya BLU. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Nah, saya pikir itu selesai, ya. Selesai, ya tugasnya begitu. Ini saya stop share-nya. Kalau ada diskusi, sekarang saya buka, ya, teman-teman. Coba. Nih. Ya, teman-teman, coba buka lagi. Dibuka lagi, ya. Jadi itu teman-teman sekalian topiknya. Teman-teman harus tahu semua ya. Ya Ali ya. Teman-teman semua. Jadi di materi hari ini teman-teman udah tahu bagaimana dibapetikan, bagaimana dibapetikan itu direvisi. Revisi dari sebelum dibapetikan jadi satker menjadi satker BLU. Dari revisi dibapetikan yang istilahnya sebelumnya pakai saldo menjadi sebelumnya tidak pakai saldo menjadi pakai saldo, gitu kan? Dan seterusnya. Demikian juga bagaimana SP3B, SP2B, kemudian SP3C, kemudian surat keterangan apabila ada salah, seperti itu. Saya sekarang mengundang sampai ada 10 menit ke depan. Kalau ada pertanyaan teman-teman, ya, silahkan. Ada hal yang ingin disampaikan, dan sebelumnya teman-teman saya ingatkan, nilainya UTS sudah, materi kalian sudah bisa mengikuti. Yang terpenting sekarang adalah tugas individunya diselesaikan, ya. Minggu depan dikumpulkan, ya. Minggu depan dikumpulkan, ya. Koordinator kelasnya siapa? Sudah hadir di sini? Mana? Saya ngundang untuk bicara. Hadir, Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Hadir, Pak. Dikumpulin ya. Jadi minggu depan, teman-teman, satu folder ya. Baik, Pak. Satu folder, kemudian dikirim di email ke saya, ya. Jangan email satu-satu ke saya, ya. Saya ingatin, do the best, Hanifah ya. Do the best, teman-teman semuanya. Latihan yang baik, insya Allah nggak akan rugi. Kalau kalian bikin yang bagus, mudah-mudahan nanti UAS
berarti praktis berkontribusi kalian juga akan berlatih untuk membuat penyelesaian dengan lebih baik ya. Minggu depan saya terima. Demikian juga untuk bikin mind map-nya dibikin yang baik, termasuk hari ini, kemudian dikumpulkan sesuai jadwal. Kemudian tugas kelompoknya juga demikian, ya, dioptimalkan. Kalau kalian bisa mengikuti mata kuliah saya dengan baik, ya, kemudian waktu yang tersedia, andaikan teman-teman sudah efektif menggunakan waktunya, gitu ya, menggunakan waktunya. Sebenarnya setelah ini waktu saya kan sampai 2,5 jam, ya kan? Itu gunakan betul-betul, manfaatkan betul-betul untuk menyelesaikan mind map, menyelesaikan tugas individu, tugas kelompok, ya kan? Itu mesti sudah praktis, sudah selesai, nggak usah butuh waktu ngambil waktunya orang lain, gitu ya. Asal efektif, asal betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang saatnya, waktu yang ada saya ngundang. Ada masalah? Mata kuliah ini bisa diterima dengan baik? Masalahnya dengan mata kuliah atau masalahnya dengan diri sendiri? Ya kan? Nah, harapan kami kalau nggak ada masalah, nanti nilainya harus baik semua. Ya? Gimana? Nadia, ada yang disampaikan? Nadia, Belum, Pak. baik-baik saja? Alhamdulillah. Tugas individunya udah selesai? Sudah, Pak. Tinggal yang makalah 90%, dikit lagi tinggal baca-baca Nah, terakhir. iya, dibaca-baca lagi ya. Do the best ya. Ya, Pak. Itu jadi karyanya pribadi ya. Bisa diunggah ke Google kalau nggak bisa kalau dulu zaman saya kayak kalian, 30 tahun yang lalu saya kuliah di STAN di tempat kalian itu dulu saya sudah nulis di majalah, karena belum ada Google, seperti mata kuliah ini sudah saya muat di majalah dan dimuat, saya tulis yang bagus. Ya. Oke. Alicia ada yang disampaikan? Belum, Pak. Aman? Aman. Nggak ada masalah? Alhamdulillah, Pak. Nggak ada masalah dengan mata kuliah? Alhamdulillah aman juga, Pak. Nggak bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada masalah dengan pribadi? Ya, kalau ada masalah pribadi. Jangan dibikin masalah hidup itu indah ya. Aulia, ada yang disampaikan? Belum ada, Pak. Baik-baik. Alhamdulillah. Harus enjoy ya. Siap, Pak. Bisa difahami nggak mata kuliahnya ini? PKBLU? Bisa, Pak. Jangan dipikirin, jangan dijadikan, disimpan di hati, nggak ada masalah. Mata kuliah PKBLU itu indah. Santai-santai saja pokoknya. Ada ruang teman-teman untuk mau paham, mau mengerti, nggak ada masalah ya. Febian, ada yang Febrian Sofyan? Aman, Pak. Aman, apanya yang aman? Belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada pertanyaan, berarti oke-oke saja? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, ya udah oke. Rizky Febi? Ya, Pak. Ya udah, senyummu membuat teman-temanmu semua yakin itu nggak ada masalah, wajahmu nggak ada masalah kelihatannya. Ya, Pak. Bagi aja, Pak. Demikian juga tugas individu sudah oke kan? Selesai kan? Sudah, Pak. Oke, beresin, dirapiin, tugas kelompoknya di ini ya. Sudah mulai belum tugas kelompoknya? Belum, Pak. Aduh, harus cepet tuh ya. Ya, Anggi gimana Anggi? Ya, Pak. Aman, Pak. Apanya yang aman? Belum ada pertanyaan, Pak. Ya udah, semua baik-baik Anggi ya. Alhamdulillah, Pak. Ya udah, Aulia sudah tadi ya, aman kata Aulia ya. Dil Fahri, Iya, Pak. apanya yang iya? Ya, belum ada, Pak. Ya udah, Masih senyum aja aman. lah. Ya. Tapi yang saya sampaikan tadi ngerti nggak? Iya, Pak. Ya udah, pokoknya dibayang-bayangin seperti itu ya. Mona, Ya, Pak. apanya yang iya Mona? Aman, Pak. Belum ada pertanyaan, Pak. Apanya yang aman? Perkuliahannya, Pak. Tugasnya? Aman, Pak. Lagi proses. Proses.
Jangan mengecewakan diri sendiri ya. Iya, Pak. Pertanyaannya bukan jangan mengecewakan raja, enggak. Jangan mengecewakan diri sendiri. Apalagi jangan mengecewakan saya, enggak. Untuk ukurannya Pak. diri sendiri ya. Siap, Pak. Sabrina gimana Sabrina? Aman, Pak. Aman, udah beres? Tugasnya masih dalam proses, Pak. Ya udah beresin ya. Ya, Pak. Jangan maluin diri sendiri ya. Ya, Pak. Oke. Ini saya ingin nunggu jawabannya Fadlan. Fadlan, Aman, Pak. kamu posisinya hormat kok aman? Itu lagi pegang kamera, Pak. Oh, kan kamera. Ya sudahlah, teman-teman semuanya ya. Ini itu materinya. Jadi tetap pesan saya ya. Yang lainnya semuanya, Yoha, Retno, Maulida, Riani, Zafira, semuanya ya. Nggak satu persatu bisa saya bersapa gitu ya. Jadi intinya semuanya aman ya. Ya teman-teman ya, termasuk Monica, Yusuf, Anissa, ya. Kinanti, Mona, sudah tadi Azila ya. Jadi mata kuliah ini harusnya baik-baik saja. Kalau ada yang ditanyakan boleh tanya. Ya. Jadi tolong selesaikan dengan baik-baik. Termasuk segera disiapin, dikumpulin mengenai ininya apa mind map-nya, kemudian tugas kelompoknya, segera diskusi. Ya di jam ini, jam saya ini, ya jam saya ini sampai berakhir nanti. Ya, Hanifah ya, Hanifah ya, Hanifah PIC kan? Ya. Terus kemudian nanti UAS ya. Setelah itu selesai deh semester ini, baru ke semester berikutnya. Setelah itu lulus ya. Bentar lagi kan, penempatan deh kalau gitu. Nggak terasa ini apa? Corona membuat alumni STAN nggak terasa nggak kuliah di kampus gitu kan, tiba-tiba nanti wisudanya nggak tahu nanti bagaimana. Happy tetap. Jadi teman-teman saya pikir itu kalau nggak ada yang disampaikan, pesan saya tetap 4. Nomor 1, jaga kesehatan ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani ya. Muhammad Ali, jangan begadang Muhammad Ali ya, jangan begadang terlalu lama ya. Begadang boleh saja ya, yang ada gunanya ya. Rambutnya kelihatannya belum dirapiin, soalnya kelihatan begadang gitu, enggak kan? Cuma gaya itu ya. Habis bangun tidur, Pak. Habis bangun tidur. Itu juga jaga kesehatan rohani ya, itu kan, ya kan? Biar fresh gitu kan. Jadi jaga jasmani, rohaninya dijaga. Itu pesan saya. Pesan kedua, tetap semangat ya. Boleh bangun tidur tapi tetap semangat ya, Alia ya, Muhammad Alia ya. Siap, Pak. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Walaupun nggak kuliah langsung, tetap hasilnya tetap bersemangat. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman produktif. Hasilnya nggak kalah dengan yang lalu-lalu. Dan termasuk untuk PKBU ini ya, hasilnya yang terbaik. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk